Bab 232. Tak akan pernah. 117. Bak wasit pertandingan bulu tangkis, Tama yang berdiri di dekat jendela ruangan ini, memantau kedua kubu yang tengah berseberangan. Alea yang duduk di sofa besar bosnya dan Azam yang duduk di kursi kebesarannya. 3 jam berlalu sejak Alea datang ke kantor dan bertekad meminta Azam untuk menikahinya. Ya, ketiganya berpindah ke ruangan Azam dengan tujuan menunggu Seva yang sedang diantar Ziko menuju kemari untuk datang bicara dengan Alea. Perihal foto-foto ranjang mereka. Mengingat itu, Tama jadi bergidik sendiri. Entah apa yang dipikirkan bosnya. Dia ingin menikah dengan Alea agar foto-fotonya tidak tersebar begitu. Atau memang masih ada rasa dengan Alea? Lalu kenapa harus mengundang istrinya kemari? Apa menurut dia istrinya akan langsung mengizinkannya menikah lagi? Apa Azam pikir Seva mau dipoligami? Isi kepala Pak Azam apa sih? Tinggal bilang putus aja putus. Susah amat. Tapi foto-fotonya takut disebar ya. Cek, salah sendiri. Bandel banget jadi cowok. Untung gue ikut rajin pengajian, kata Pak Ustadz gak boleh dekati zina. Selain haram, efek sampingnya nyeremin. Kan? Gini kan? Udah putus. Udah nikah sama pasangan halal tapi masih ada aja masalahnya. Mamam tuh kelakuan si kucing garong. Monolog Tama dalam hatinya. Miris sebenarnya Tama itu, Azam, sang pewaris tahta, putra mahkota 2 kerajaan bisnis harus berurusan dengan yang namanya perempuan dan tidak kelar-kelar. Alea terlihat geram dan berkali-kali ingin membanting HP-nya karena sang tante yang dihubungi tidak menjawab panggilannya padahal ponselnya aktif. Sedangkan Azam masih dengan tenang, menunggu kedatangan istrinya. Tama sudah bekerja dengan Azam beberapa tahun ini dan baru hari ini melihat wajah Azam terlihat sangat tenang seolah tidak terjadi masalah apapun padahal Tama yakin bahwa setelah ini akan ada adeganku menangis dari sinetron ikan berenang khas televisi Indosat. Entah siapa yang menangis nanti. Ceklek. Ketiga orang dewasa itu menoleh ke arah pintu yang tengah terbuka tanpa diketuk terlebih dahulu dan muncullah Ziko. Ada riak wajah yang berubah saat Azam melihat istrinya mengikuti berjalan di belakang adiknya. Azam langsung bangun dari duduknya dan menghampiri Seva. Alea langsung memandang tajam pada wanita muda nan cantik yang rambutnya digelung ke atas dengan gaun biru toska bermotif bunga itu. Azam menghampirinya lalu mengulurkan tangan. Seva menyambut uluran tangan itu. Azam tersenyum, membawa perlahan Seva untuk duduk di sofa berseberangan dengan Alea. Tama dan Ziko berdiri di dekat jendela. Tama yang merasa tak enak karena berada di tengah-tengah acara keluarga lalu berbisik pada adik bosnya itu. Ini gak apa-apa saya di sini Pak. Tanya Tama pelan setengah berbisik. Gak bakalan ada adegan 21 tahun ke samping. Aman. Jawab Ziko santai namun malah membuat otak Tama traveling. Tama coba berpikir. 21 tahun ke atas. Kegiatan macam apa? Cek, sapuin tuh pikiran lo. Maksud gue, adegan cakar-cakaran atau drama kekerasan rumah tangga. Tama membulatkan mulutnya membentuk huruf 0. Lalu tersenyum malu sendiri pada Ziko. Dia sudah kemana-mana.
Maklum saja, bosnya kan Azam. Bandit muda paling hot di kelasnya. Wajarlah, Tama sedikit terpengaruh dengan sikapnya. 118. Alea, belum mau membuka suaranya, dia menunggu agar pasangan suami istri di depannya ini memulai pembicaraan. Kenapa lama? Tanya Azam pelan dan lembut. Tentunya bukan untuk Alea, melainkan Seva. Seva datang bersama Ziko. Tentu saja, Azam wajib bertanya. Macet. Jawab Seva singkat. Azam hanya tersenyum karenanya. Alea yang kesal melihatnya lalu melipat tangan di atas perut. Istri kamu udah datang. Kapan kamu mau bilang? Tanya Alea. Andai ada penghargaan untuk kategori pantang menyerah, mungkin Alea akan memenangkan piala tersebut. Ziko dan Tama memuji dalam hati mereka kegigihan hati dari Alea yang tidak pantang menyerah mempertahankan Azam. Entah apa yang wanita itu pertahankan. Cintanya kah atau kekayaannya? Bilang apa? Tanya Seva. Sorry to say, Seva, mungkin kamu nggak tahu alasan suami kamu manggil kamu ke sini, dan karena rasa bersalahnya, mungkin dia nggak akan berterus terang sama kamu. Jadi biarin aku yang ngomong dan jelasin sama kamu. Ucap Alea dengan percaya dirinya yang tinggi karena Azam tak terlihat seperti ingin membantah kata-katanya seperti ketika mereka berdebat di Bandung atau di kafe beberapa waktu yang lalu. Agaknya, Azam sudah tidak bisa berkutik lagi karena Alea mengeluarkan pion terakhirnya, yaitu foto-foto mereka. Ini. Kamu lihat sendiri. Alea menyodorkan sebuah amplop yang berisi foto-foto tersebut pada Seva. Namun karena wanita itu tak kunjung juga mengambilnya, maka Alea langsung membuka amplop tersebut dan mengeluarkan isinya. Foto-foto seksi antara Alea dan Azam pun terpampang nyata di atas meja-meja tersebut dan dijejerkan oleh Alea agar satu persatu bisa terlihat dengan jelas. Dari tempatnya berdiri, Ziko bisa melihat foto tersebut dan dia geram sendiri melihatnya, entah apa yang dirasakan oleh Seva. Bang, lo gila. Umpat Ziko dalam hati. Ia memang tahu seberapa nakal kakaknya, namun melihat bukti-bukti tersebut membuat Ziko menggelengkan kepala, tak percaya jika kakaknya yang pendiam dan penuh wibawa di rumah, sudah jelas tak memiliki sifat baik. Bukan hanya katanya lagi, tapi dari bukti foto-foto tersebut. Azam menoleh pada istrinya menangkap raut wajah cantik yang kini tengah mengandung anaknya itu. Masih tenang. Masih jutek. Sama seperti ia tadi malam. Azam tahu pasti hatinya sakit melihat foto itu. Sedangkan Alea menarik sudut bibirnya untuk tersenyum. Netra coklat Seva terlihat berkaca dan hal itu semakin membuat Alea puas melihatnya. Aku nggak mau menyebar rahasia hubungan ranjang kami. Tapi gimana lagi? Suami kamu sama sekali nggak mau tanggung jawab atas 3 tahun hubungan kami yang udah lebih dari suami istri. Ada lagi? Ya? Tanya Alea cukup terkejut dengan pertanyaan Seva. Seva mengusap sebulir titik air mata di sudut netranya lalu menatap Alea lagi. Ada lagi fotonya? Ulang Seva yang membuat Alea bingung. Seva yang tak sabar menunggu jawaban wanita di depannya ini kemudian menoleh pada Azam. Kamu nyimpen fotonya, Bang? Ada.
Coba kasih lihat ke aku. Ucap Seva yang membuat Alea semakin bingung. Foto apa? Apakah Azam memiliki foto-foto mereka? Setahu Alea tidak. 119. Azam tak perlu bangun. Ia lalu menoleh pada Ziko. Rush, tolong ambilkan file gue yang warna biru di laci kedua. Oke. Jawab Ziko. Dia lalu mengikuti perintah sang kakak dengan berjalan ke arah kursi kebesarannya kemudian menuju laci nomor 2 dan ketika sampai di meja, Ziko mengumpat karena melihat bingkai foto kecil di mana Azam sedang mencium pipi Seva di depan Taj Mahal. Sialan abang gue. Direncanakan banget mau manasin gue. Monolognya. Yang dalam laci Rush, bukan yang di bingkai. Nah kan. Sengaja dia. Ziko tak menjawab hanya mengikuti perintah kakaknya. Dia mengambil file berwarna biru tersebut kemudian diberikannya pada Azam. Azam menerima file tersebut dan Ziko kembali ke tempatnya semula di samping Tama. Azam lalu bicara pada Seva. Ini yang kamu maksud sayang? Seva mengangguk menjawab pertanyaan dari suaminya. Kini giliran Alea yang bingung dengan apa yang terjadi dan dengan apa yang dimaksud oleh Azam dan Seva. Azam memandangnya sinis kemudian membuka file yang rupanya berisi foto tersebut dan dijejerkan sama persis menutupi foto-foto sebelumnya. Mata Alea bagai ingin keluar loncat dari tempatnya ketika melihat foto dirinya bersama dengan Arnold. Saat berada di Jerman, Seva, Tama dan Arch langsung memalingkan muka dan melabuhkan pandangannya ke sembarang arah ketika melihat foto tersebut. Karena bukan foto biasa. Seperti Azam yang tertidur lalu difoto. Namun ini adalah kegiatan suami istri yang sebenarnya. Antara Alea dan Arnold. Mata Alea memanas wajahnya merah dengan amarah yang terlihat sangat nyata sekali. Dia mengambil salah satu dari ke-8 foto tersebut yang menampakkan wajah dirinya dengan jelas bersama dengan Arnold. Gak mungkin. Apa ini? Ujar Alea dengan suara bergetar. Itu adalah kegiatan panas kamu sama pacar kamu Alea. Ucap Azam meninggikan suaranya. Ini, kebohongan. Azam dan Seva masih memperhatikan wanita itu yang entah marah bercampur malu atau apapun itu di wajahnya yang jelas Alea seperti orang gila mengacak-acak foto tersebut kemudian merobeknya. Azam. Ini gak bener. Ini editan. Lirik Alea dengan netra masih memanas. Itu asli Alea. Jawab Azam. Foto itu diambil dari video CCTV yang dipasang pada kamar tersebut. Entah ekshibionis seperti apa yang kamu kencani selama di Jerman sehingga dengan jijiknya merekam perbuatan kalian. Geram Azam. No, aku dijebak. Aku dijebak. Tadi kamu menyangkal dengan bilang kalau itu editan. Sekarang kamu mengakui itu tapi bilang kalau kamu dijebak. Alea terdiam dengan air mata yang terasa panas membasahi pipinya. Tak ada yang bicara setelah itu. Alea bak dihempas ke dalam jurang terdalam tak pernah menyangka kalau ada setitik perbuatannya bersama dengan Arnold yang terekam dan kemudian sampai ke tangan Azam. Sedangkan Azamlah menggenggam erat tangan istrinya dan menyatukan jari jemari mereka. Seva tahu saat di mana Azam butuh pegangan. Seva tahu kapan saatnya lah bicara.
Saat ia di rumah tadi suaminya mengirim chat dan meminta untuk datang ke kantor sambil mengikuti. 120. Arahan yang sudah dia ketik pada pesan yang dikirimkan. Semua yang akan dia bicarakan dengan Alea harus disaksikan oleh istrinya agar di kemudian hari tidak ada lagi kesalahpahaman yang akan merusak rumah tangga mereka. Dengan mudahnya kamu meminta untuk aku nikahi sedangkan tubuhmu saja dengan mudah kamu beri pada orang lain. Aku dijebak. Alea masih dengan suara yang lirih dan pelan menyanggah tuduhan yang diberikan padanya. Azam menganggukkan kepala. Terserah sesukamu Alea. Sanggahlah. Berkelit dan berdustalah. Karena apapun yang kamu ucapkan dari mulutmu, aku udah gak percaya lagi. 3 tahun. Ada jeda ketika Azam mengucap demikian. Namun, ia lanjutkan lagi kata-katanya setelah sang istri menguatkan dengan menggenggam tangannya. 3 tahun, aku pikir cuma aku. Tapi ternyata, banyak yang lain. Alea terkejut dengan apa yang barusan dikatakan oleh pria itu. 3 tahun, aku pikir ini cinta. Kamu wanita pertama buat aku Alea. Tapi ternyata, ada yang lain saat aku di luar kota. Di luar negeri. Jauh dari sisi kamu. Tama merasakan lega karena Azam percaya dengan kejujurannya mengenai Alea yang bukan wanita baik-baik termasuk menghabiskan uang yang diberikan olehnya di meja judi lewat tangan sang tante, Hilda. Aku cinta kamu Azam. Jika definisi cinta adalah mencari yang lain ketika aku tidak ada di sisimu, maka itu bukan cinta. Itu nafsu. Azam lalu memandang istrinya. Bahkan demi cinta, aku rela tinggalkan istriku sendirian di malam-malam bulan madu kami. Seva tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Ia sudah melupakan itu. Azam mencium punggung tangan istrinya sambil melihat ke arah Alea. Itu cinta Alea. Dan kamu gak punya itu. Kamu akan cari tempat yang baru dan tidak tahu apa itu perjuangan cinta. Alea dengan sinis memandang ke arah mereka. Azam menggigit pipi bagian dalamnya. Sudahi semua ini, Alea dan, maafkan aku. Permintaan maaf Azam terasa sangat tulus terdengar. Bahkan bagi Seva sendiri. Cinta yang tulus yang diberikan oleh suaminya ternyata tak dibalas dengan perasaan yang sama oleh Alea. Maka bisa dibayangkan betapa hancur hatinya. 3 tahun bukanlah waktu yang sedikit dan pastinya sangat banyak kenangan yang tersimpan di dalamnya. Meskipun pada akhirnya Azam tahu sebenarnya kedudukan dirinya di hati Alea. Seva memahami itu. Tama dan Ziko sendiri baru kali ini melihat seorang Azam Atana Rohichan sangat menjaga emosinya. Bukan hanya karena berbicara dengan seorang wanita entah perasaan siapa yang dia jaga. Tapi yang jelas sangat jauh berbeda dengan Azam yang mudah tersulut emosi dan marah. Pada akhirnya kisah kita sampai di sini Alea, aku sudah memiliki Seva. Carilah kebahagiaanmu sendiri dan aku yakin itu tidak akan sulit. Jika nanti, kamu sudah membuka lembaran barumu jangan ingat-ingat aku lagi. Jangan melibatkan aku dalam hidupmu lagi. Karena, istriku bilang, dalam kisahmu kamilah penjahatnya. Kalian memang penjahat. Alea meninggikan nada bicaranya yang membuat keempat orang di ruangan ini terkejut. 121. Baik.
Aku nggak butuh tanggung jawab kamu untuk menikahi aku. Karena pria bodoh yang langsung menemukan perempuan pengganti dan sudah bosan dengan perempuan yang lama sudah seperti keledai buat aku. Seva mencegah emosi Azam untuk naik kembali dengan menggenggam lebih erat tangannya dan menyatukan lebih erat jari jemari mereka. Oke. Fine. Aku nggak akan pernah ngemis-ngemis lagi untuk kamu nikahi tapi asal kamu tahu. Kamu bisa hidup senang dengan adik-adik kamu karena Boril Rohichan sudah menghancurkan perusahaan keluargaku dan rumah tangga orang tuaku. Tak ada yang tak terkejut dengan ucapan Alea barusan. Alea tersenyum sinis.